Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum melaksanakannya wajib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wahidin, wa huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah, hari ini saya sangat berbahagia karena bisa bersilaturahmi dengan masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles. Salam hormat dan takjub saya kepada ibu dan bapak pejabat di Konsulat Jenderal, tapi mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena memang belum ada yang mengenalkan. Saya mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya dan rasa sayang saya. Saya mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu. Kemudian saya minta sebelumnya saya minta izin karena di sini saya bukan ceramah. Ya, jadi di sini saya katanya workshop muslimah dan keluarga, tapi ternyata di beberapa state itu selalu ada bapak-bapaknya. Ya, katanya muslimah dan keluarga. Kalau muslimah kan berarti perempuan, tapi karena selalu ada bapak-bapak yang masuk ke keluarganya. Jadi izinkan saya untuk tidak duduk di sini. Jadi saya senang dengan sambil berjalan-jalan dibolehkan Bu Pak? Boleh. Jadi kayak saya memang tidak, saya bukan ustaz atau ustazah yang sering datang ke sini yang mungkin berceramah seperti itu. Saya hanyalah seorang konsultan fikih dan keluarga. Ya, konsultan fikih dan keluarga sudah saya jalani hampir sekitar 6 tahun mau ke 7 tahun. Jadi yang memang ingin berbagi bersama. Ya. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini berguna. Dan kalaupun memang ada perbedaan ya, dalam sisi pandang, dalam sisi pendapat, silahkan. Saya senang kalau diutarakan, karena seperti halnya dalam syariah atau fikih yang namanya perbedaan pendapat itu akan menambah indah sebuah kehidupan, ya seperti itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta seseorang boleh jadi operator di sini, mungkin Mbak Tobi atau siapa? Tobi atau siapa yang lain? Ibu ada yang mau duduk di sini? Atau bapak-bapak? Saya punya laser pennya ternyata di state yang kemarin juga agak macet loh. Laser pen saya. Nggak ada, oke deh, nggak apa-apa kalau nggak ada. Ya, ini keluarga saya tapi sekitar 4 tahun yang lalu. Ya. Ini suami dan kami minta doa. Mudah-mudahan kalau Allah berkenan, Allah mengizinkan, mudah-mudahan kami sekeluarga bisa hijrah ke Amerika. Karena suami diminta untuk menjadi imam di Maryland. Ya. Karena ada di Maryland baru ada masjid. Alhamdulillah kita sudah membeli sebuah gereja untuk dirubah menjadi sebuah masjid. Ya, mudah-mudahan kalau Allah berkenan, Allah mengizinkan, saya berada bersama ibu-ibu lebih dekat. Mudah-mudahan insyaallah keluarga ini kami seperti ini. Nah sekarang kita akan masuk kepada definisi keluarga. Keluarga adalah satu unit orang-orang. Jadi bukan orang satu orang, tapi orang-orang yang selalu berhubungan, biasanya hidup bersama dalam bagian hidup mereka, bekerja bersama untuk memuaskan kebutuhan mereka dan saling berhubungan untuk memuaskan keinginannya. Ini definisi dari Yuval Noah, bukan dari sisi Islam. So, jadi kalau terlihat dari definisi ini, maka dia berumah tangga adalah untuk memenuhi keinginan pribadi dia. Sementara kalau definisi Islam, yang disebut kehidupan keluarga adalah bersatunya dua orang anak manusia karena landasan cinta kepada Allah dan untuk mencari ridha Allah
bersama itu harus diikat dengan ikatan namanya perkawinan. Ya, dengan ikatan perkawinan yang jelas secara hukum syariatnya. Kalaupun dia sudah jatuh talak, sudah suaminya sudah berkata saya talak kamu. Tapi dalam masa iddah tetap satu rumah. Ya, sebelum masa iddahnya selesai. Ini dalam surat At-Talaq ayat 1 sampai 5. Jadi ada hukum yang mengatur kehidupan mereka. Kemudian bekerja bersama untuk memuaskan kebutuhan mereka. Tidak di dalam Islam. Di dalam Islam bukan untuk memuaskan kebutuhan kita saja, tapi bagaimana kita juga memuaskan atau bagaimana juga kita memberi untuk yang lain. Ini bedanya. Ya. Terus kemudian dan saling berhubungan untuk memuaskan keinginannya. Ya. Jadi istilahnya mereka berhubungan satu sama lain itu karena punya keinginan pribadi. Contoh kayak kita naik ke kendaraan umum, naik bus, kita semua bersama tuh bersatu kan, ada supir, kalau di sini ada supir, ada penumpang, semuanya ke satu tujuan. Tapi untuk kebutuhan pribadi, aku turun di sana ke sini, kamu turun di sana, suka-suka kita. Tapi tidak keluarga. Kalau keluarga dari awal bersama, mudah-mudahan akhir pun bersama. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Ini definisi keluarga. Nah, siapa yang disebut keluarga? Ini keluarga. Keluarga inti ayah, ibu, anak. Kemudian ada keluarga besar ayah, ada keluarga besar ibu, ada tetangga. Ini mungkin di Indonesia kali itu ya. Saya mohon maaf, ya. Saya karena tahun lalu juga hanya 1 bulan di Amerika, terus kemudian tahun ini juga baru sebentar, jadi belum bisa memahami struktur keluarga di Amerika. Ya, saya mohon maaf, ini mungkin sebagian besar orang Indonesia ini struktur keluarganya. Dan ada halimat itu yang membantu di rumah. Ini struktur keluarga. Keempat, lingkaran kecil-kecil yang mengelilingi lingkaran besar ini punya andil dalam keluarga. Bisa jadi keluarga pecah karena khilaf banyak. Bisa jadi keluarga inti ini berantakan gara-gara keluarga besar ibu, atau gara-gara keluarga besar ayah, atau bahkan gara-gara tetangga. Banyak. Bahkan di Aceh ya, 15% penyebab perceraian di data terakhir tahun 2012 ya. Saya tidak sempat menampilkan 2013. 15% penyebab perceraian di Aceh karena disuruh cerai. Jadi ibu mertua suruh cerai, ceraikan aja tuh istri kamu. 15% cukup tinggi. Ya. Seperti itu. Jadi ada pengaruh. Ada pengaruh dari orang tua. Bukan karena masalah di dalam keluarga ini tersebut, tidak, tapi karena pengaruh orang tua. Salah satunya yang paling kasus yang saya agak gimana, anaknya disuruh menceraikan. Jadi anak laki-lakinya disuruh menceraikan istrinya hanya karena ibunya bermimpi ibunya semalam dilempar ular sama menantunya. Hanya gara-gara mimpi besoknya ibunya bilang, kalau kamu tidak ceraikan anak istrimu, maka kamu akan dicoret dari sebagai anak laki. Kalau begitu kan ya kita gimana ya Pak ya? Ya seperti itu ya. Tapi alhamdulillah masalah itu sudah selesai. Nah sekarang kita lihat karakteristik. Nah ini saya mau tanya nih bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mau tanya ya. Kita kenalan dulu yuk sama yang namanya laki-laki dan perempuan. Karena kalau kita sudah kenal siapa itu laki-laki, siapa itu perempuan, insya Allah kita bisa memperkecil yang namanya pertengkaran. Kita bisa memperkecil yang namanya jurang komunikasi. Oke, kita mulai. Suami, saya globalkan laki-laki semua. Karena kita juga punya anak laki-laki. Secara fisik, laki-laki itu kekuatan dan kecepatan, betul nggak Pak?
daripada anak perempuan. Sementara kalau perempuan itu fisiknya lentur dan tahan. Kenapa sekarang di Indonesia pegawai SPBU banyak yang perempuan? Karena lebih tahan berdiri. Pegawai SPBU itu banyak yang perempuan karena lebih tahan berdiri dibanding dengan laki-laki. Kan pegawai SPBU harus banyak berdiri ya, seperti itu, karena dia harus melayani. Kalau di sini kan enak, nggak ada pegawai SPBU, tinggal colok sendiri, karena apa? Ya, lebih enak gitu. Ya. Kemudian otaknya, kalau laki-laki itu lebih banyak memakai otak kanan dibanding otak kiri. Apa beda antara otak kanan dengan otak kiri? Kalau otak kiri itu lebih rapi, lebih tertata. Sementara kalau otak kanan, dia bagaimana yang penting tujuannya tercapai. Contoh, kalau ibu-ibu, ini kalau salah saya mau dikritik, bapak-bapak kalau salah, bahwa enggak, gitu ya. Kalau kita perempuan pulang dari mana-mana, tempat tidur berantakan itu nggak bisa langsung tidur. Pasti rapikan dulu, minimal kalau banyak barang, digeser aja dulu barangnya, baru tidur. Tapi kalau laki-laki, meskipun di sini ada bantal, ada buku, ada laptop, tapi ada ruang sedikit bisa masuk, nggak peduli, nggak dirapikan dulu. Betul nggak Pak? Enggak, katanya Bu yang di sini berarti rapi. Ya Bu, enggak. Enggak ya? Oh, enggak Bu, di sini enggak. Rapi di sini semua. Nah, gitu. Ya, ini apa? Lebih kenapa? Karena bagi mereka kita lelah, kita capek, bagi bapak-bapak maksud saya. Kita lelah, kita capek, so kita tidur. Sementara pemberesan rumah nanti. Banyak ibu-ibu yang kalau mau tidur itu berbenah, ya ini bahasa ini ya, merapi-rapikan rumah dulu baru bisa tidur. Ada. Akhirnya bapaknya udah kelamaan nunggu ketiduran juga. Ya seperti itu. Nah kalau perempuan itu lebih memakai otak kanan dan otak kirinya sama. Ya. Kita sebenarnya tahu gimana sih kita pakai otak kanan otak kiri? Ada yang tahu? Oke. Sekarang mohon maaf meskipun ini di masjid, saya mohon maaf kalau saya terpaksa harus ada gerakan-gerakan, boleh ya Pak Bu ya? Oke. Sekarang saya minta bapak-bapak ibu-ibu tepuk tangan. Nanti begitu saya bilang stop, mohon posisinya begini. Posisinya terserah, mau kanan di atas atau kiri di atas terserah. Pokoknya saya ingin begini, gitu, ya. Gini ya. Yuk, sekarang semua bertepuk tangan. Sampai mau ikut aja, silakan. Stop. Ya, lihat. Yang di atas itu ibu jari yang kanan apa ibu jari yang kiri? Terserah, ada yang kanan, ada yang kiri kan? Ada yang kanan, ada yang kiri kan? Ya udah. Sekarang mohon bertepuk tangan lagi. Sekarang ayo. Stop. Lihat lagi. Berubah nggak? Ada yang berubah Pak? Ada yang berubah? Oke. Sekali lagi. Tepuk tangan lagi. Stop. Lihat lagi. Ada yang berubah nggak? Kanan. Oke. Kalau Bapak selalu atau Ibu selalu kanan yang di atas, ya kanan yang di atas, berarti kita pakai otak kiri. Tetapi kalau kiri yang di atas, kita pakai otak kanan. Tapi kalau kadang kanan, kadang kiri, kita bisa pakai dua-duanya. Ya balance. Ya, tapi ini kan hanya ya tidak memang tidak bisa dikatakan benar 100% ya seperti itu. Tapi rata-rata bisa. Kemudian laki-laki dunianya tantangan. Laki-laki dunianya tantangan. Apa maksudnya laki-laki dunia tantangan? Laki-laki suka ditantang. Karena itu saya selalu menasihatkan kepada ibu-ibu, kalau bertengkar dengan bapak-bapak atau bertengkar dengan anak kita yang laki-laki, jangan ditantang. Kalau kamu memang gak sama ibu, pergi saja. Sana pergi. Kalau gak dengar kata ibu, dia akan pergi. Karena ditantang. Itu juga kalau ada orang suami istri bertengkar, teriak-teriak, lalu istrinya bilang, udah pukul. Kalau pas gak cinta lagi, pukul dia, aku ditampar. Saya sering bilang, coba jangan bilang tampar. Cium.
saya coba mensoftkan insya Allah ya. Sementara kalau perempuan dunianya persahabatan. Apa maksudnya persahabatan? Kita yang penting berada di zona aman. Karena saking bersahabatnya kita, sampai mau pakai baju pun yang kita pikirin apa kata orang ya. Itu kita perempuan yang saking supaya kita sahabat kita nggak hilang, mau pakai baju pun kita berpikir ini cocok nggak ya? Bukan cocok sama badan kita ada, tapi apa kata orang? Ini perempuan, ya. Bapak, dia diem aja mungkin merasa oh gitu ya, gitu. Ya, gitu. Oke, nah ini dia. Kalau laki-laki cara pandangnya terpusat. Kalau perempuan cara pandangnya menyebar. Apa buktinya? Ini maaf kalau salah, bapak-bapak juga boleh bilang tidak percaya atau tidak setuju. Ya. Kalau ada anak laki-laki kita cari sesuatu, cari gunting aja. Misalnya kita bilang, mama gunting di mana? Di laci. Di laci mana? Di laci box. Di nomor berapa? Laci nomor 3. Sudah kita jelas kan? Di laci box nomor 3. Pas dia buka, nggak ada mama. Pas kita datang, tuh, iya ada. Karena dia hanya berpusat pada satu. Itu satu. Kedua, bukti kedua, ibu pernah bapaknya pernah di depan laptop nggak? Pernah. Oke. Kalau bapak lagi di depan laptop serius, ibu ajak bicara, kira-kira ditanggapi nggak? Tarik? Ya. Iya. Gitu. Tapi kalau dibilang, ya kan Pak ya benar kan? Kamu ngomong apa ya? Kenapa? Karena pandangan dia sedang terpusat kepada laptop. Jadi kalau kita mau bicara dengan anak laki-laki kita dan dia sedang nonton atau sedang terpusat pada satu, kita tidak akan bisa ngomong. Capekin aja. Tapi kita pegang dia, punggungnya, biarkan wajah dia ke kita, lalu kita ajak bicara. Nah, atau suami kita. Jadi jangan sampai kita di depan sampai suami, ya tadi kan begini, kita udah panjang aja. Lalu suami kita bilang, ngomong apa mah? Ya Allah. Tapi dia enggak, aku mau ngomong boleh. Kalau dia bilang enggak dulu, ini penting, ya udah, dengan jangan ngomong. Apa? Capek. Yang ada nanti kita akan bilang, laptopmu istri pertama. Itu nggak bisa dijadikan kesalahan. Kenapa? Karena memang seperti itulah rata-rata, meskipun tidak semua bapak-bapak seperti itu, rata-rata laki-laki itu memang terfokus. Jadi jangan gara-gara itu jadi pertengkaran keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau perempuan cara pandangnya meluas. Apa maksudnya? Kita perempuan ya multitasking, bisa ya sambil masak, sambil tahu anak keluar rumah apa enggak. Bahkan kalau ada film, kita masih bisa sambil nonton sebentar-bentar, tapi bisa ceritain jalan urutannya dari A sampai Z. Betul nggak Bu? Itulah kenapa pengasuhan anak diserahkan ke kita kaum perempuan. Subhanallah, kita di sini ada yang punya anak lebih dari satu, maaf. Ada yang lebih dari satu? Banyak, alhamdulillah. Tapi semuanya mandi kan waktu masih kecil? Iya mandi kan? Tapi mohon maaf bapak-bapak sekali lagi mohon maaf. Kadang kalau kita minta tolong Pak jaga anak, ya, kadang yang satu ada yang belum mandi, yang satu belum makan, ribet, ya. Kalau orang suka bilang ribet, ya. Kenapa itu terjadi? Karena memang bapak-bapak cara pandangnya terpusat. Kalau hanya ada anak satu aja, sementara kita bisa sampai pakai anak yang paling kecil, abang jangan lupa mandi ya. Ya kan bisa sampai. Kalau ini enggak, kenapa seperti itu bisa terjadi?
konsentrasi dan lain sebagainya. Kalau ibu-ibu cepat buyar konsentrasinya, ya seperti itu. Oke, kemudian nah ini bapak-bapak banyak bicara di luar rumah, ibu-ibu banyak bicara di dalam rumah, betul Ibu? Enggak. Banyak bicara di luar. Oh, sekarang di luar. Di luar ya, di dalam rumah ini. Berarti kalau di rumah udah nggak marah-marah sama anak lagi ya Pak ya? Berarti udah bahasanya udah kurang. Karena berdasarkan dari buku psikolog dikatakan bahwasanya perempuan itu menghabiskan satu hari itu 20.000 kata. Sementara laki-laki hanya menghabiskan 7.000 kata. Apa buktinya Pak? Saya ada bukti yang paling ringan itu adalah cara membangunkan anak. Kalau bapak-bapak bangunkan anak cuma bilang bangun, satu kata, bangun kamu, atau bangun nak, bangun nak. Tapi kalau ibu bangun nak, nanti kesiangan, ayo belum makan, belum mandi, ayo cepat bangun. Nanti sekolah basnya udah keburu jalan, beberapa kata tuh. Bangun nak, ayo nanti cepat, nanti belum mandi, belum makan, nanti ketinggalan bersekolah. Ya, 13 kata. Ya, ibu-ibu satu anak. Kalau ada 3 anak, kali aja. Kan lebih banyak. Kalau bapak-bapak cuma bangun, ayo makan. Kalau ibu-ibu, ayo nak, kalau kamu nggak makan, nanti kamu sakit, kamu nggak bisa sekolah, itu udah banyak kan. Maksudnya seperti itu, ya. Jadi ibu-ibu memang lebih banyak berkata-kata, makanya untuk jadi guru itu bagus kalau ibu. Nah, yang terakhir, ini karakteristiknya. Bagi laki-laki, ini sekarang banyak anak-anak saya tidak bacakan, itu merupakan daripada kalau ibunya terpenuhi, maka dia akan mendapat atau dia bisa memberikan cintanya. Tapi kalau perempuan beda. Kalau tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang, dia susah untuk melakukan itu. Karena itu ada hadisnya bahwasanya wahai wanita, wahai para istri, jika suamimu memanggil, walaupun satu hadis bilang di dapur di atas tunggu api, satu lagi bilang di atas kuda, maka wajib bagimu memenuhinya. Kenapa? Karena kalau itu tidak terpenuhi, itu akan bermasalah besar. Sementara kalau ibu-ibu, ya, kalau ibu-ibu atau para istri, kalau lagi ngambek, nggak mau ke arah situ, betul nggak? Kalau kita lagi ngambek, kadang, ya, kalau perlu tidur di kamar anak. Ya, ini bedanya. Makanya ada hadis seperti itu. Dan dua-duanya sama-sama penting. Ya, dalam buku Tufatul Arusin, ya, dalam buku Tufatul Arusin, buku tentang tentang suami istri, hubungan suami istri berdasarkan hadis, ya, itu dikatakan bahwasanya seandainya para wanita tahu bagaimana cara mengelola hati suami, maka mereka juga akan tidak pernah melepaskan. Jadi kata-katanya nih, saya ngomong ke ibu-ibu Pak, bapak-bapak gak usah dengar, ya. Apa satu itu dipenuhi, selebihnya ibu akan mendapatkan semuanya. Ya, apa iya? Coba aja. Oke, gimana Bapak Ibu? Udah cukup mengenal laki-laki dan perempuan? Udah ya? Udah ya? Saya bisa uji ya. Oke? Kalau ibu-ibu yang aduh saya nggak punya suami, ini bukan soal suami, ini soal laki-laki dan perempuan. Saya mau uji Bapak Ibu, kenal nggak dengan laki-laki dan perempuan? Boleh? Main boleh aja.
Oke, saya mohon bapak-bapak ibu kita main kuis sebentar. Kalau setuju dengan pernyataan yang ada di sini, bapak-bapak begini, boleh? Tapi kalau nggak setuju begini, ya. Tapi saya mohon dihitung semuanya, mohon dijawab, jangan sampai nggak menjawab. Oke, ini berdasarkan survei saja, ya. Kalau istilah yang kemarin quick count, ya, bukan quick count ya. Oke, ini laki-laki membutuhkan lebih banyak tantangan dalam hidupnya dibandingkan wanita. Betul atau salah? Laki-laki, kita ulang dari pertama. Laki-laki memiliki keinginan untuk belajar. Jadi nggak dibilang betul atau salah, begini aja ya Pak. Lelaki lebih memiliki keinginan untuk belajar dan merubah diri menjadi lebih baik dibandingkan wanita. Saya mohon bapak-bapak begini atau begini, ibu-ibu juga, semua tolong jawab. Semua tolong jawab, mohon maaf, semua tolong jawab, saya pengen lihat. Begini atau enggak? Ini atau apa? Jangan teman-teman. Ini apa begini? Di sini nggak jawab ibunya. Kan punya anak laki-laki kan, punya suami, punya bapak. Ayo, bapak-bapak gimana Pak? Ini apa begini? Ini setuju? Ada yang nggak jawab? Oke, ada yang nggak jawab. Yang nggak jawab ini bingung apa nggak mau jawab? Hah? Gimana? Ayo semua harus jawab. Begini atau begini? Ini? Oke. Yang betul jawabannya adalah begini. Nanti keterangannya nanti. Oke? Hitung ya, salahnya hitung ya. Hitung salah. Ya. Laki-laki lebih egois dibandingkan wanita. Betul apa salah? Begini apa salah, Bapak? Bapak, ayo. Semua ini? Ada yang begini? Pak Ibu begini. Ibu begini. Pak kan punya bapak, punya teman laki-laki. Ini pokoknya semua laki-laki punya teman laki-laki, punya pokoknya laki-laki. Begini apa begini? Bapak-bapak ini? Ini. Oke, yang betul nih. Oke, yang ini. Lelaki lebih banyak memikirkan dirinya dibanding wanita. Begini atau begini? Berdasarkan hati kita. Lelaki lebih banyak memikirkan dirinya dibanding wanita. Ini apa begini? Ah, ini. Ya, yang betul. Oke. Lelaki membutuhkan lebih banyak tantangan dalam hidupnya dibandingkan wanita. Atas apa bawah? Atas apa bawah? Ayo ibu-ibu kan ini. Ya, yang betul ini. Hitung ya, siapa yang nanti betul semua. Lelaki lebih banyak menentukan standar yang tinggi bagi dirinya dibandingkan wanita. Ini apa ini? Hah? Bawah apa atas? Hah? Bawah. Ya, jawabannya adalah ini. Oke, lelaki cenderung membesar-besarkan masalah dibanding wanita. Ya, begini. Lupa sama jawaban. Oke. Nah ini kok gimana nih? Lelaki cenderung berkata jujur dibanding wanita. Ini. Ah, ya.
dibanding wanita? Lebih cepat untuk merasa bahagia, ya, lebih merasa cepat puas dan lain sebagainya. Ini apa begini? Ini, ya, kalau berdasarkan kunci jawaban itu begini. Nanti bisa jadi berubah, ya. Oke. Nah, ini lelaki memiliki pola emosi yang lebih stabil dibanding wanita. Begitu? Apa begini? Ibu. Ini yang betul. Oke, lelaki cenderung lebih mudah bosan dibanding wanita. Betul atau salah? Hah? Mana nih bapak-bapak yang di sini kayaknya udah nggak ikut main lagi nih. Ayo Pak, saya pengen lihat bener nggak Pak, mana laki-laki dan perempuan? Betul atau begini? Ya, jawabannya begini. Oke. Wah, saya nggak mau bicara itu Pak. Oke, laki-laki senang humor dan bercanda dibandingkan wanita. Begini atau begini? Ya, yang betul begini. Oke. Nah, ini pembahasannya. Yang pertama, lelaki memiliki keinginan untuk belajar merubah dirinya menjadi lebih baik dibandingkan wanita. Kenapa salah? Karena berdasarkan survei, wanita senang mendatangi seminar, ceramah, museum, dan lebih banyak membaca buku dibanding laki-laki. Lihat aja sekarang jumlah bapak-bapak dan ibu-ibu banyak kan ibu-ibu kan? Nah, seperti itu. Wanita juga lebih banyak belanja dan pergi ke mall-mall. Ya, seperti itu. Tidak semua wanita, memang tidak semua wanita suka belanja, tetapi lebih banyak belanja dan pergi ke mall untuk apa? Untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Ya, seperti itu. Pak, ini kalau ibu ke mall itu untuk lebih baik katanya. Puasa. Laki lebih egois dibandingkan wanita. Penelitian menunjukkan laki-laki senang memberi dan kurang egois dibandingkan istrinya. Makanya kalau bisa, ya, kalau ini mau fundraising nih, kalau bisa kena ke hati bapak-bapak, itu keluar uangnya lebih gampang. Kalau ibu-ibu mikir, ini buat ini buat ini, udahlah $10 aja. Kalau bapak-bapak nggak dilihat lagi, kayak cabut aja, lihat serap keluar. Apa? Ya, nggak boleh juga. Oke. Lalu lelaki lebih banyak memikirkan dirinya dibandingkan wanita. Ya, ini kenapa salah? Karena laki-laki lebih banyak memikirkan bisnisnya atau pekerjaannya daripada dirinya, sementara wanita lebih banyak berpikir dan bicara tentang dirinya. Contoh, kita akan terlalu bermasalah, Bu, kalau memang kita lihat badan kita agak gede sedikit, betul nggak? Ya, habis melahirkan gitu, terus kita lihat, ya aku nih naik gitu, ya, kita nggak masalah. Tapi bapak-bapak makan itu nggak masalah, tahu kan makan kan? Perutnya maju ke depan, itu nggak masalah. Ya, bapak-bapak nggak masalah seperti itu. Tapi ibu-ibu, oh, langsung beli ini, langsung ini semuanya, ya. Jatuh ranking, Bu. Ya, betul Pak. Laki-laki membutuhkan lebih banyak tantangan dalam hidupnya, ya, karena laki-laki lebih dewasa. Ya. Oke. Laki-laki lebih banyak menentukan standar yang tinggi. Kenapa? Wanita itu sibuk memperbaiki dirinya, sementara laki-laki standarnya tuh tinggi untuk dirinya. Contoh, kalau cari jodoh, laki-laki itu pilihannya nggak satu, nggak cuma sholihah aja. Kalau bisa cantik, sholihah, ya, kaya, terus apa lagi? Banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sementara kalau perempuan kalau udah kena hatinya aja, udah dinasehatin kayak apapun jangan sama dia, tetap aja saya mau dia. Untuk perempuan, ya, seperti itu. Ya, ini untuk semua perempuan, bukan istri kita aja atau untuk suami kita aja. Kemudian lelaki cenderung membesar-besarkan masalah dibanding wanita. Tidak. Yang lebih sering membesar-besarkan masalah itu perempuan. Ya. Lelaki cenderung berkata
jujur dibandingkan wanita. Wanita cenderung membesar-besarkan masalah, sedangkan laki-laki cenderung lebih mudah berkata bohong. Tapi herannya perempuan suka dibohongin. Ya, apa contohnya? Kita kalau masak nggak enak, terus kita tanya suami, terus suami jawab nggak enak, sedih. Mbok ya mas jawabnya, ya kurang garam deh. Itu kan enak, jangan nggak enak, jadi sedih. Atau dijawab enggak enak, langsung ke kamar mandi. Ya, tapi kita senang. Makanya ada seorang ulama berkata, untuk para wanita nasihat kalau udah menikah, jangan sekali-kali tanya apakah kita ini kekasih pertamanya dan terakhir. Jangan. Karena apa? Kalau dijawab, ya kamu kekasih pertamaku, pasti kita jawab bohong. Kalau dia bilang, enggak, aku ada dulu memang pernah dulu waktu SMA aku pernah jatuh cinta, itu jadi masalah. Jadi mendingan Pak kalau ditanya gitu mah ibu-ibu gak usah jawab. Ya, gak usah dijawab. Itu akan bermasalah. Oke, laki-laki lebih memiliki kapasitas untuk berbahagia dibanding wanita. Di sini dikatakan wanita lebih mudah bahagia. Contoh, ya, ada seorang ibu, dia bekerja di dapur. Terus kemudian suaminya datang bawa bunga, karena bunganya pun petik dari luar. Kalau di Amerika nggak boleh petik sembarangan ya, ya petiklah misalnya. Dia kasih setakat itu bahagianya minta. Sementara bapak-bapak untuk berbahagia itu, dia harus punya karir yang hebat, terus bisa di kantornya pun dia punya kedudukan yang enak, dia juga mendapat kenyamanan di dalam jabatannya, itu dia bisa merasa bahagia. Kalau laki-laki kecil aja bisa, oke? Nah, ini laki-laki punya pola emosi yang lebih stabil, ya ini memang karena perempuan reaksi takutnya juga sering berlebihan. Nah, laki-laki cenderung lebih mudah bosan dibanding wanita. Karena apa? Contohnya, wanita tahan duduk menyulam berjam-jam, sementara laki-laki ingin melakukan kegiatan fisik yang aktif. Maksudnya di sini satu pekerjaan wanita tahan berjam-jam, tapi kalau laki-laki dia tidak tahan. Ya. Laki-laki senang humor dan bercanda dibandingkan wanita karena laki-laki cenderung mudah berkata bohong dibandingkan wanita, jadi senang bercanda. Ya. Oke. Oke, kita kembali lagi ya. Ini untuk anak untuk laki-laki ya, tadi sudah. Nah, sekarang kita ke keluarga lagi, anak dengan anak remaja, apa bedanya? Anak ya, anak itu membutuhkan perlindungan dan bimbingan. Kalau anak-anak maksudnya ya, 0 sampai ke remaja, mungkin sekitar 12 tahun lah seperti itu, atau SD lah ya, mungkin lulus SD. Itu membutuhkan perlindungan dan bimbingan. Ya. Kemudian metode dia juga bermain. Ya. Bagaimana berkembangnya berbagai aspek di dalam kehidupan dia dan pembentukan kepribadian dia. Sementara kalau anak remaja, dia mencari identitas. Siapa saya? Dia nggak pingin label orang tuanya itu dilabelkan ke dia. Dia mulai juga tertarik dengan lawan jenis. Nah, ini untuk kita para perempuan, tadi kan dibilang di awal, bahwasanya wanita itu lebih rasa takutnya itu lebih lebih besar dibandingkan bapak-bapak. Ketika kita melihat di dalam handphonenya seorang anak sudah berkata babe gitu ya, atau sudah berkata love you gitu, kita udah ketakutan sebagai seorang ibu. Siapa dia? Anak mana dia? Keturunan mana dia? Padahal masih jauh. Memang kita jangan sampai istilahnya, kalau di sini saya sering bilang kebakaran jenggot, padahal ibu-ibu nggak punya jenggot ya. Tapi disebut kebakaran jenggot kenapa? Ini yang buat anak-anak tuh makin tertantang. Tapi kita lihat, kamu lagi cinta ya sayang. Iya, jatuh cinta tuh boleh nggak sih? Itu boleh. Tapi ya nggak boleh pacarannya.
pacarannya tolong jangan. Kenapa? Karena pacaran adalah pintu ke arah perzinahan. Tapi jatuh cinta itu lumrah. Jatuh cinta itu fitrah, karena itu adalah nikmat dari Allah. Ada rasa suka, itu fitrah. Dan fitrah itu nikmat dari Allah. Hanya saja bagaimana kita memanage perasaan tersebut agar tidak terjatuh kepada jurang yang bisa merusak kita kepada masa depan kita. Ya. Terus kemudian juga sikapnya terkadang negatif, membangkang dan lain sebagainya. Ingin dianggap mampu dan dewasa dan mulai muncul rasa tanggung jawab akan masa depan, mulai berpikir. Ini beda, oke? Seperti itu. Saya tidak akan saya tidak membahas ini karena bapak-bapak di sini sudah nikah, ketika melamar juga tidak. Nah, ya, ketika resepsi pernikahan, ada nggak di sini Pak yang menghitung tamu yang datang? Ibu masih ingat Bu, berapa tamu yang datang pada saat pernikahan? Ada Bu? Ingat nggak? Berapa orang? Ada berapa? 400 orang yang datang. Berarti kan kita biasanya kalau di undangan mohon doa restu. Berarti kalau kita berpikir akan bercerai, bisa nggak undang 400 orang lagi buat mengembalikan doanya? Ya, karena apa? Menyia-nyiakan doa mereka. Kan selamat ya, semoga rukun sampai kakek nenek. Ya selamat ya. Nah, seperti itu. Ya. Tapi ternyata baru masalah yang paling cepat yang saya tangani itu 2 bulan menikah, 1 bulan sudah pisah ranjang. Bulan ketiga sudah masuk pengadilan. Akhir dari bulan ketiga sudah cerai. Itu yang paling cepat. Ya. Pacarannya 13 tahun. Pacarannya 13 tahun, pernikahannya cuma 3 bulan. Ini yang terjadi. Ya, seperti itu. Oke, ini saya tidak ini. Nah, ya, selama menempuh hidup rumah tangga berkeluarga ini jalan yang kita lalui ya bapak-bapak dan ibu pasti sudah merasakan tidak semuanya mulus, ya, tidak semuanya mulus. Nah, ketika hidup rumah tangga jangan saling berlepas tangan, tapi sebaliknya justru semakin erat berpegangan tangan. Apa maksudnya, Pak? Ketika hidup rumah tangga atau ketika sedang ada masalah, bukan hanya hidup rumah tangga yang ketika ada masalah, jangan saling berlepas. Kita jadikan rumah tangga kita itu sebagai tempat di mana kita menyelesaikan masalah kita. Contoh, Rasulullah SAW ketika dia akan pergi ke kota Mekah ya untuk umrah, tapi ternyata dilarang oleh dilarang oleh orang Mekah untuk masuk ke kota Mekah. Jadinya Hudaybiyah. Tapi Rasulullah udah ambil mikot, maka mau gak mau karena batal jadi harus tahalul. Lalu Rasulullah bilang ke sahabatnya, ayo kita tahalul. Sahabat gak ada yang mau. Perang aja Rasulullah, maju terus. Lalu Rasulullah sedih, dia lari masuk ke dalam tenda dan bertanya kepada istrinya. Lalu istrinya bilang, ya Rasulullah, ambil gunting ya, mungkin itu untuk mencukur rambut, bertahalul di depan sahabatnya tanpa bicara. Akhirnya Rasulullah melakukan itu melihat itu sahabat semua. Jadi makin berpegang teguh. Kemudian yang kedua, contoh kedua, Rasulullah SAW dengan Bunda Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah diperlihatkan bentuk Jibril yang asli, Rasulullah ketakutan. Dia pulang, dia berkata, Jamil. Apa yang dikatakan oleh Khadijah? Oleh Khadijah nggak bilang, kamu yang ketakutan, kamu yang pergi ke gua, ngapain sekarang ketika udah ketakutan datang ke aku? Enggak. Tapi
Rasulullah SAW dan mengatakan, tidak apa-apa, engkau adalah orang yang suka memelihara silaturahmi, engkau adalah orang yang dipercaya oleh penduduk bumi, engkau tidak akan disia-siakan atau engkau tidak akan diapa-apakan oleh Allah yang Maha Esa. Ditenangkan hati. Nah, ini kita masalah ke dalam komunikasi. Ketika anak datang, kamu sih, ini sebenarnya satu kata ini salah. Ketika mereka curhat ke kita, lagian sih, kamu sih, atau apa ya? Biasanya kalau pakai bahasa Amerika apa ya? Ya salah kamu, gitu, iya. Ya, tetapi kita berusaha untuk bahwasanya kita empati dulu terhadap dia. Ketika ada anak jatuh, sakit sayang, kita empati. Ketika dia bilang, aku gak mau naik ke sekolah lagi karena aku dibully, gitu, kita akan berkata, sakit ya hati kita kalau dibully. Iya, sakit mah, aku sakit kalau aku dibully. Lalu aku gak mau sekolah lagi, aku gak mau naik ke sekolah lagi. Tapi kita bisa bilang, mama paham sakitnya hati dibully dan begini, kemudian baru kita kasih. Tapi kalau kamu gak naik ke sekolah, bagaimana kamu bisa ke sekolah? Sementara papa mungkin lagi di Indonesia mungkin ya, atau lagi tidak ada di dekat sini dan mama gak bisa nyetir mobil, kan bisa. Kalau kamu gak naik ke sekolah, gimana caranya? Mama paham bagaimana sakitnya dibully. Nah, seperti itu. Jadi kita ada empati dulu. Ya. Nah, di sini pernikahan itu ikatan yang sangat sakral, melebihi ikatan lain dalam kehidupan. Di dalam surat An-Nisa ayat 21, ya, Allah menyindir orang-orang yang ini untuk bapak-bapak ya, atau karena dia ketika sudah nikah terus dia mau menceraikan istrinya begitu aja. Maka ini sindirannya. Ya, jadi ada seseorang yang datang udah nikah, ternyata dia bilang, kok istri saya nggak sesuai dengan apa yang saya bayangkan. Mungkin dia membayangkan istrinya kalau zaman dulu kita muda tuh Marilyn Monroe. Ya, mungkin dia memikirkan itu kan, kok dapatnya kayak gini. Akhirnya begitu dicoba 3 bulan enggak, dilepas lagi. Nah, ini nggak boleh. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali pada sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri, dan istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang berat. Ya Bu, ketika seorang suami berkata, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian, saat itu bergetar arsy Allah. Kenapa bergetar arsy Allah? Saat itu terjadi perpindahan tanggung jawab antara bapak dari pihak perempuan kepada suami. Sangat berat. Sangat berat. Karena itu seorang istri begitu dia menikah, derajat cinta yang pertama kepada Allah, kedua kepada Rasulullah, ketiga kepada suami, keempat kepada orang tua suami, baru kepada orang tua kita sendiri kalau sudah nikah. Sementara bapak-bapak atau sang suami, kalau dia menikah, derajat cintanya Allah, Rasul, ibunya, maksudnya orang tuanya, baru orang tua, ibunya orang tua, baru istrinya, dan baru orang tua istri. Kok gitu? Ya, itu diajarkan. Ya, itu adalah di dalam tingkatan cinta. Nah, di sini ini kalau terjadi masalah. Ini terjadi masalah, tetapi ayat ini sering diselewengkan, sering disalahpahamkan. Dikatakan bahwasanya Islam membolehkan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, padahal tidak. Rasulullah SAW tidak pernah memukul istrinya. Tapi kenapa di sini ada kata-kata pukullah
seperti itu. Tapi kalau mereka sudah mentaatimu, janganlah kamu cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Kenapa? Karena di Indonesia sekarang banyak istrinya nggak diceraikan, tapi juga tidak diperlakukan sebagai istri, digantung. Banyak di Indonesia. Istrinya bingung, saya ini sebagai istri atau bukan? Dicerai tidak, tapi tidak diperlakukan sebagai istri juga tidak. Akhirnya kesian ya. Ya, ini nggak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ya, karena apa? Balasan Allah orang-orang yang seperti ini itu amat parah. Ya, amat syadid. Ya, seperti itu. Tapi ini kalau istrinya yang khusus. Kalau bapak-bapak yang khusus atau suami yang khusus gimana? Ini kalau suaminya khusus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Jadi Bu, kalau perempuan yang khusus, pertama diapakan? Dinasehati. Dinasehati nggak dengar juga, dijauhkan dari tempat tidur. Dijauhkan dari tempat tidur nggak dengar juga, boleh dipukul. Boleh pukul, tapi tidak. Maksudnya di sini jangan memakai yang ini. Kalau ini tidak dengar juga, masih wanita ini berbuat maksiat, boleh dicerai. Tapi kalau kita pasangan, auzubillah, kalau ada suami yang khusus, maka dalam Al-Quran surat Al-Isra 128 hanya mengadakan perdamaian. Artinya apa? Kompromi. Kamu udah selingkuh nih ya, sekarang mau apa? Mau tobat? Atau kita nggak bisa? Kalau mau tobat ya sudah, tobat, benar. Kalau memang kamu nggak mau tobat, ya udah kita pisah. Gitu. Kita adakan perdamaian. Maksud perdamaian di sini musyawarah. Ya, jadi kita nggak boleh bilang, Pak, Bapak ini kalau saya pukul. Ya, contoh saya pernah ada seorang dia menikah berdua sebagai dua-duanya guru taekwondo. Dua-duanya guru taekwondo menikah, begitu berantem ilmunya keluar semua. Enggak hanya istrinya yang biru-biru, suaminya pun biru-biru. Ya, benar-benar keluar. Ya, seperti itu. Ya, sebenarnya sih ini tidak baik. Ya, seperti itu. Ya, tidak baik. Ya. Dan hal ini ya melanggar daripada sumpah, ya, melanggar daripada sumpah atau akad nikah yang telah dilakukan. Ya, seperti itu. Nah, ini masalah-masalah yang muncul mungkin dalam kehidupan keluarga, keuangan, ya, kemudian keluarga besar, pola komunikasi, perbedaan karakter, dan lain sebagainya. Ini adalah masalah-masalah yang biasanya muncul dalam rumah tangga. Tapi mohon maaf, ini tidak saya bahas satu-satu karena waktu. Ya, nah ini mana keluarga yang terbaik? Pilih potret keluarga sekolah yang berada dalam proses pertumbuhan menuju potret keluarga masjid. Apa maksudnya? Proses keluarga sekolah. Sekolah itu ada guru, ada murid, dan ada kepala sekolah. Suami kita adalah kepala sekolah. Suami kita kepala sekolah, dia yang menentukan kurikulum. Aku ingin anakku begini, gini. Kita gurunya, anak-anak muridnya. Tapi kalau ada bapak, mohon maaf, ini ada di Facebook gimana lagi banyak ya di Facebook ayah di grup saya, di grup ayah hebat itu ada kata-kata gini. Kalau bapak hanya bisa benerin ledeng yang bocor, hanya bisa membenarkan atap yang bocor, maka dia bukan kepala sekolah, tapi dia penjaga sekolah. Jadi bapak-bapak yang menentukan arah kurikulum pendidikan anaknya, dalam arti kata anak kita, saya mau usia sekian udah sholatnya udah benar, saya mau begini, kita yang melaksanakan. Tapi bapak-bapak juga harus memantau. Kepala sekolah kan gitu. Kalau memang ternyata anaknya tidak pas, gurunya tidak sesuai menjalankan kurikulum yang
Coba lihat kalau kita sholat di sini, kita sholat kalau imam ruku, meskipun kita nggak suka sama imamnya, ada kan orang nggak suka sama imamnya, ada kelas pribadi gitu, tetap kita ruku juga, nggak boleh bilang ruku mau, nggak bisa, tapi kita tetap kita ruku. Imamnya sujud kita tetap sujud, imamnya salah kita tetap salah. Samina wa ta'ala. Dan di dalam masjid ada yang namanya ketenangan. Di dalam masjid juga kita berpikir tentang akhirat. Kalau rumah yang tidak lagi berpikir dengan akhirat, maka kita butuh yang namanya untuk menenangkan diri. Nah, ini terakhir resepnya, ya. Ada 6K, ada ketakwaan. Takwa itu apa? Takwa itu takut. Saya lebih sering mengatakan takwa itu takut. Takut kepada Allah. Kalau kita sudah bisa menanamkan ketakwaan ini kepada setiap anggota keluarga kita, maka insya Allah dimanapun mereka berada, kita lebih tenang. Ada kasih sayang, ada kesetiaan, ada komunikasi dialogis, ada keterbukaan, dan ada kejujuran. Ini ciri-ciri atau formula 6K ini kalau ingin rumah tangga kita harmonis. Oke, tinggal 10 menit lagi. Saya mohon maaf karena terlewat, ya. Kalau memang nanti ada pertanyaan atau memang ada yang kurang, mungkin kita bisa sharing di diskusi, ya. Karena saya rasa apa yang saya sampaikan ini tidak pas atau belum pas dengan apa mungkin yang kita inginkan dalam pembahasan sebuah keluarga. Akhir kata, kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Silakan, Bapak. Ibu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tentang pergaulan anak-anak kita yang sebagai minoritas di sini, yang kebanyakan non-muslim, itu sebatas mana pergaulan anak-anak kita terhadap teman-teman kita yang non-muslim? Sekarang menjawab aja ya. Ya. Tadi dikatakan bahwasanya landasan sebelum kita melepas anak kita ke dunia luar adalah perbaiki ibadah dan akidahnya. Kalau ibadah dan akidahnya sudah mantap lah istilahnya, maka kita tidak perlu takut untuk membiarkan mereka bergaul dengan siapapun. Ya. Karena bisa jadi dia akan menjadi agen perubahan dalam teman-temannya tersebut. Mungkin tadi yang pengajian tadi di siang, ya, sudah saya ceritakan sebuah kisah nyata. Ada seorang anak ustazah, dia masuk ke dalam komuniti punk itu loh, yang rambutnya begitu, yang berdiri-dirian gitu. Tapi ibunya membiarkan anaknya bergaul, karena ibunya yakin akidah anaknya dan ibadah anaknya sudah dia pantau. Apa yang terjadi, subhanallah? Dalam waktu berapa bulan, kalau nggak salah 3 bulan, saya lupa pastinya berapa gitu ya. Kalau nggak salah 3 bulan, ya. 15 anak gay punk tersebut, ini kejadian di Indonesia, di Jakarta, tepatnya di kota Tangerang, ya. Itu 10 anak gay tersebut ngaji, rambutnya langsung rinci lagi, nggak ada yang pakai itu lagi. Tapi 5 anak itu keluar karena mereka nggak senang kok teman-temannya yang 10 orang udah jadi alim. Dia bisa jadi agen perubahan. Jadi yang pertama kita kuatkan memang dari 0 sampai 10 tahun itu akidah dan ibadah. Karena itu Rasulullah bilang kalau 10 tahun anak belum sholat secara benar, boleh dipukul. Tapi tetap Rasulullah tidak pernah memukul anak. Makanya waktu ngajar
ngajarin anak sholat itu cukup lama, 3 tahun, 7, 8, 9, 10. Yang 7 baru diajar lah. 8, 9, 10. 3 tahun untuk mengajar, membiasakan anak sholat. Kenapa nggak dari kecil? Mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang tahu cerita Musa yang habis Quran dari Pulau Riau, dari Provinsi Riau. Ada ya? Bangka ya? Ya. Itu dari umur 3 tahun sudah dibiasakan, sudah dalam tanda kutip ya, dipaksa untuk sholat tahajud. Mungkin Musa tidak apa-apa, tapi kalau anak kita yang disebut sholat tahajud usia 3 tahun, saya rasa kita akan lumayan di dalam keluarga tuh suami istri pasti bilang, si yang masih kecil gitu kan. Ya. Tapi ini Rasulullah membuat yang normal 7 tahun untuk sholat. 10 tahun tidak ada kata lagi untuk meninggalkan sholat, karena ketika dia balik dia sudah tidak pernah lagi meninggalkan sholat. Dan ketika ibadah dan akidahnya sudah benar, silakan izinkan dia bergaul dengan siapa saja, tapi tetap dalam pantauan kita. Karena anak semakin dilarang, itu yang semakin ingin dia coba. Biarlah dia mengenal dunia ini tidak hanya yang baik-baik aja. Dunia ada yang baik, ada yang enggak baik. Kitalah sebagai ibu yang mendampinginya. Seperti itu. Jadi yang pertama, akidah dan ibadah. Yang kedua, tetap komunikasi. Jangan pernah melepaskan anak kita tanpa dia berkomunikasi dengan kita. Apapun yang dia lakukan, sebaiknya kita sebagai orang tua tahu apa yang kau lakukan, apa yang akan kau kerjakan, dan lain sebagainya. Ya, Rasulullah SAW itu selalu berkomunikasi dengan anak-anak. Bisa anak dia sendiri, ya, Fatimah Az-Zahra, ya, bahkan Rasulullah sampai bisa merasakan, ya, dalam sebuah hadis sahih dikatakan, siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti. Sampai begitu, istilahnya ada keterkaitan rasa, ya, karena sudah kuat, ya, hubungan keduanya. Oke, gitu aja, Ibu. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ade. Saya coba mau bertanya, lagi ada isu yang mau berkembang di Jakarta, sepertinya masalah Komnas HAM akan menyetujui perkawinan beda agama. Menurut Ibu dan menurut Islam, bagaimana menyikapi masalah ini jika selaku kita umat Muslim dan warga? Terima kasih. Ya, sebenarnya undang-undang perkawinan beda agama itu bukan untuk disetujui, tapi sudah ada. Undang-undang itu sudah ada, hanya saja sekarang ada 5 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu menggugat undang-undang tersebut. Digugat undang-undang tersebut ke Komisi Yudisial, ke KYD, ya, Komisi Yudisial, ya, untuk ditiadakan. Tetapi jawaban dari Menteri Agama mengatakan kita Indonesia bukan negara sekuler. Tetap agama itu penting. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh kepada pencatatan daripada perkawinan. Dan pencatatan perkawinan akan berpengaruh kepada status anak itu di kemudian hari. Meskipun Komnas HAM berkata bahwasanya ya itu hak loh untuk kawin beda agama dan lain sebagainya. Ya itu kalau memilih dari hak asasi manusia, maka sebenarnya masalah yang paling penting ini, jadi setahun yang lalu saya sempat ke DPR RI, ya, perwakilan ibu-ibu majelis taklim seluruh Indonesia, kami protes karena adanya RUU Undang-Undang Perkawinan Sesama Jenis. Tapi ternyata kami sudah terlambat. RUU tersebut sudah masuk prolegnas. Prolegnas itu program legislasi nasional. Tapi karena ada pemilu, belum sempat terbahas. Jadi kayaknya nanti dibahas di DPR yang akan terbentuk nanti. Kita bayangin kalau bagi saya perkawinan sesama jenis, kalau itu dilegalisasikan, saya tidak bisa bicara. Karena di Amerika juga tidak semua state kan, setahu saya, ya. Tapi nggak tahu kalau
di sini kalau secara yang rojih ya, kalau memang ini ya, bahwasanya kalau yang lelakinya itu non muslim, sementara perempuannya yang muslim, ya, ini aghlabiyah ulama, sebagian besar ulama mengatakan tidak sah. Meskipun ada ulama yang mengatakan sah, tapi hanya sebagian kecil. Jadi banyakkan ulama mengatakan atau mengambil istimbat hukum di situ bahwasanya kita melihat karena apa? Laki-laki itu adalah pemimpin, imam. Kalau dia kepala sekolah, kalau dia beda dalam kurikulumnya dengan yang kita mau, ini akan nanti jadi masalah kemudian hari di keluarga. Itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau perempuannya yang non muslim, ini antara dua pendapat ini sama banyaknya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Sama banyaknya. Jadi akhirnya ya beberapa buku mengatakan bahwasanya boleh kalau laki-lakinya yang muslim, perempuannya yang bukan muslim, dengan harapan bisa ditarik kepada muslim. Gitu. Tapi saya sendiri kepada pendapat saya, bapak aku lebih banyak di luar. Kalau ibunya yang non, bisa jadi kayaknya yang terjadi lah ya, kita pernah ada seorang artis nikah gitu ya, akhirnya anak-anaknya kan ikut agama ibunya semua. Ini kan kerugian juga bagi kita gitu. Jadi kalau bagi saya lebih baik kalau masih bisa dihindari, sebaiknya untuk tidak melakukan yang seperti ini. Kalaupun mau, bagusnya kita ya ajak dia untuk masuk ke dalam Islam ya. Tapi kalau yang tadi sebenarnya bukan ya, jadi bukannya untuk mengadakan undang-undang, tapi memang undang-undang itu sudah ada, tetapi sekarang sedang istilahnya dibawa ke Komisi Yudisial untuk dihapuskan undang-undang pelarangan pernikahan beda agama atau undang-undang tentang perkawinan beda agama, bukan pelarangan, bukan pelarangan, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan beda agama. Jadi kalau perkawinan beda agama dicatatnya di catatan sipil, bukan di pengadilan agama, bukan di KUA seperti itu. Saya mohon maaf, ini masalah fikih dan ini masalah khilafnya. Ya, ada lagi. Berhubung waktu. Ini yang terakhir, berhubung saya yang pegang mic saya yang tanya. Ibu, bagaimanakah sikap kita kalau anak kita terbuat sesuatu yang tidak baik, kemudian dia jujur mengatakan kepada kita? Apakah kita mesti marah? Nanti kalau kita marah, takutnya si anak dari ABS selalu ngomong yang bapaknya senang. Nah, kalau kita tidak marah, nanti anak berpikir, oh bapak oke. Jadi Ibu Ina, terima kasih. Ini ada dua ya Pak ya. Kalau di dalam buku tentang paliatif dikatakan jika kita tahu anak kita salah, tapi dia nggak mau ngomong ke kita, lalu kita bisa bilang kayak gini, nah, misalnya kita dengar dari teman atau dari seseorang anak kita mencuri. Nah, ibu mau tanya, ada kabar kamu mencuri? Kalau kamu jujur, ibu tidak berapa sakit hati. Meskipun ibu sakit, tapi ibu tidak akan terlalu sakit hati. Atau bapak tidak akan terlalu sakit hati. Tapi kalau kamu tidak jujur, itu akan tambah sakit hati dan pasti ketahuan ketidakjujuran itu. Lalu ketika dia bilang, ya saya mencuri tadi. Mencuri apa? Mencuri uang. Kenapa? Dia kasih alasan. Kita tanya semua. Setelah selesai kita bilang, misalnya bapaknya yang bicara, bapak hargai kejujuran kamu. Dan kamu tahu itu salah ya. Kira-kira menurut kamu kalau salah itu harus dihukum ya. Kamu mau pilih hukuman yang mana? Biarlah dia berikan hukuman apa? Tetap ada saksi, tapi lebih ringan daripada kalau dia berbohong. Kalau dia berbohong pun kita tidak bisa jawab, enggak, kita jangan bilang bohong kamu, enggak. Maaf ya Bapak Ibu, doa orang tua itu makbul, apalagi kalau dizolimi. Ya pernah dengar ya di BPM ya, ada seorang ibu yang bilang, pergi kamu biar kamu jadi imam Masjidil Haram, ingat ya? Ya ternyata As-Sudaisi itulah orangnya. Lalu ketika kita lagi anak kita bilang bohong kamu. Kalau anak kita jadi pembohong, siapa yang susah? Kita. Tapi
Tapi kita katakan, nah coba yuk, ibu sudah tahu kok informasinya. Nah, seperti itu. Ajak dia untuk membuka. Ya seperti itu. Jadi jangan dengan dijudge. Kamu bohong, kamu memang pencuri. Nah, itu salah. Ya, jadi coba mengerti, coba tetap empati pada itu. Tetapi kalaupun ada hukuman itu haruslah lebih ringan daripada kalau dia berbohong. Tetap ada hukuman. Tapi kita jangan bilang, ingat di dalam Islam itu kalau mencuri potong tangan. Kita nggak tega Bu ya potong tangan anak kita. Tapi kita bilang, ini kesalahannya berat. Lalu dibilang, jadi gimana? Terserah mama deh mau dikasih hukuman apa. Biasanya kalau ibu mau bagus ya Bu, ajak anak kita, yuk kita butuh, mama temanin kamu. Sholat awal kita mama temanin sholat. Ngapain? Sholat tobat, yuk mama temanin. Kita ikut sholat tobat, dia suruh berdoa. Yang besar kita yang amin. Ya Allah maafkan saya begini ngadu di hadapan aku. Insya Allah Allah maafkan. Lakukan sholat tobat dan jangan ulangi lagi. Itu lebih terasa bagi dia. Tapi dengan penuh ketegasan. Jangan ulangi lagi. Ya, insya Allah. Jadi tetap hukuman itu ada, tapi sekali lagi jangan lupakan empati kita kepada anak. Tetap, ya seperti itu Pak. Kalau anak kita berbuat yang salah. Tapi kalau yang lain itu mungkin mencuri. Kalau yang lain, misalnya mencoba merokok, mencoba narkoba atau lain sebagainya, itu juga lebih ada penanganan khusus. Apalagi kalau kena adiktif pornografi dan porno aksi. Ini yang lagi sekarang lagi kita ibu-ibu di Indonesia ini lagi memberantas pornografi dan porno aksi. Karena ternyata itu bisa mengandung kecanduan yang tidak bisa diobati. Kalau narkoba itu bisa diobati, tapi kalau pornografi dan porno aksi itu nggak bisa diobati. Kecanduannya itu nggak bisa diobati. Kemarin waktu itu ada pelatihan tentang pornografi porno aksi, saya lupa namanya. Pakarnya itu datang dari Amerika khusus, memang dia native speaker dari Amerika. Dia bilang cukup negara saya yang seperti itu, jangan Indonesia. Nah, jadi dia menceritakan tentang bagaimana rusaknya pornografi dan porno aksi tersebut. Dan dia menceritakan bahwa kita terbengong-bengong gitu. Ya, seperti itu. Karena ternyata orang anak yang sudah rusak otak kecilnya karena pornografi dan porno aksi, dia tidak akan bisa sembuh. Ya, seperti itu. Lebih parah daripada narkoba. Ya, jadi kita mungkin butuh penanganan seorang ahlinya untuk ini. Ya, seperti itu. Begitu Pak. Saya rasa karena sudah waktunya ya, dan jam hampir memakan waktu 10 menit, saya mohon maaf. Kalau ada ibu-ibu yang ingin berkonsultasi, misalnya karena ini masalah keluarga, jadi gak enak kalau di hadapan orang banyak, silakan bisa inbox. Ya, silakan bisa inbox. Kalau telepon kan, kalau saya di Indonesia ada selesai ya. Kalau yang punya Facebook atau apa, silakan inbox kalau Facebook saya. Ya. Saya akhiri. Gimana?